Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perakitan videotron dan robot line followers. Pertama, terima kasih kepada para pembimbing yang telah membimbing kami dalam melakukan project work ini, kepada Pak Rijali Hadi SPD, Pak Tri Norbudi Wibowo SPD, dan Pak Bahlionor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hairunisa dan saya bersama teman-teman saya adalah Madani, Emrikas Al-Akbar, Fauzan Naim, dan Jonathan. Hal yang melatar belakangi kami dalam melakukan project work perakitan videotron dan robot line followers ini ialah karena seiring dengan perkembangan teknologi di dalam bidang industri maupun entertain, maka diperlukan alat-alat yang mampu membantu produktivitas kita dalam suatu bidang industri maupun entertain itu sendiri. Maka dari itu kami melakukan perakitan videotron di ruangan COE SMK Negeri 5 Banjarmasin. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah pelaksanaan project work ini ialah kami ingin mengetahui apa itu videotron, mengetahui fungsinya, dan mengetahui bagaimana cara kerja videotron. Setelah itu kami ingin mengetahui apa itu robot line followers, mengetahui bagian-bagian robot line followers analog, dan mengetahui bagaimana cara kerja robot line followers. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu videotron. Videotron adalah sebuah panel layar yang menggunakan teknologi lampu LED yang memiliki fungsi menampilkan gambar, video, chart, diagram, atau apapun. Nah, dengan handle sebuah prosesor yang mengatur LED untuk menampilkan gambar yang terstruktur, videotron ini terbagi menjadi dua, yaitu videotron indoor dan videotron outdoor. Videotron outdoor umumnya menggunakan jenis lampu DLP, Dual Line Package. Sedangkan jenis indoor ini adalah lampu jenis SMD, Surface Mount Device. Lalu kita masuk ke fungsi videotron. Fungsi videotron ada 3, sebagai media promosi atau iklan, media komunikasi atau informasi, serta media hiburan atau dalam bidang entertainment. Penggunaan videotron pada media promosi ini biasanya digunakan pada videotron outdoor. Contohnya pada papan reklame atau iklan yang biasanya terpasang di pinggir jalan atau pada layar-layar besar yang menempel di gedung-gedung tinggi atau di jalanan yang besar. Lalu, videotron sebagai media komunikasi ini umumnya digunakan di area-area perkantoran atau instansi-instansi pemerintah untuk membranding sebuah instansi atau perkantoran itu sendiri. Setelah itu, videotron sebagai media hiburan umumnya bisa kita lihat pada konser-konser besar yang menggunakan videotron sebagai latar panggung, atau bahkan sekarang banyak digunakan pada acara wedding atau acara meeting. Ya, saya Muhammad Rikas Akbar akan melanjutkan presentasi dari Hairunisa tentang videotron. Cara kerja videotron ada 2, yaitu yang pertama pendistribusian data dan yang kedua pendistribusian listrik. Pada pendistribusian data, supaya videotron dapat menampilkan gambar atau video diperlukan distribusi kabel. Biasanya kabel yang dipakai adalah kabel LAN yang menghubungkan antara LED screen control card dan receiving card. Dan yang kedua, pada pendistribusian listrik, suplai listrik nantinya akan diperoleh dari panel listrik, kemudian dari panel listrik akan didistribusikan ke tiap panel videotron lewat power supply. Pada kesehatan dan keselamatan kerja, hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perakitan pada videotron, yang pertama, pastikan tubuh dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, lakukan perakitan dengan sangat teliti. Ketiga, gunakan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan videotron. Keempat, berhati-hati dalam melakukan perakitan pada videotron. Dan yang kelima, gunakan pakaian safety. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah-langkah kerja untuk melakukan perakitan videotron. Pertama, siapkan aluminium. Sebelum
menyiapkan aluminium, pastikan aluminium sesuai ukuran yang kita inginkan. Kemudian rakit frame sesuai ukuran yang kita inginkan tersebut. Ketiga, pasang karet pengaman pada panel agar panel tidak rusak. Langkah keempat untuk perakitan Videotron adalah susun panel dan kemudian bor panel pada aluminium. Langkah selanjutnya, jika panel belum rapat, tambahkan plat L di belakang panel. Dan berikutnya, susun panel ke dalam frame. Baiklah, saya ingin melanjutkan presentasi dari kedua teman kita tadi. Nama Ulun Rahmadani sebelumnya. Setelah penyusunan panel ke dalam frame, kita lanjut. Kita akan memasang power supply di bagian pinggir-pinggir pada Videotron. Power supply yang dipakai di sini itu berjenis atau bertipe switch yang memiliki daya 12 volt 60 ampere. Power supply yang dipasang berjumlah sekitar 15 power supply yang ada di dalam Videotron ini. Setelah itu kita sambungkan kabel power supply yang ada pada panel itu secara paralel. Kita sambungkan menggunakan solder atau apapun itu. Setelah kabel power supply pada panel disambungkan, kita hubungkan kabel power supply yang ada pada panel tadi ke power supply pada soket DC yang ada di pada power supply. Setelah kabel power supply tadi sudah terhubung, maka kita akan menghubungkan semua power supply yang ada pada Videotron secara paralel di bagian soket AC-nya. Setelah power supply sudah terhubung semuanya, kita akan menghubungkan semua panel menggunakan kabel flat 20 pin agar semua panel di Videotron bisa menampilkan gambar yang terstruktur. Setelah panel semua terhubung menggunakan kabel flat 20 pin tadi, panel akan dihubungkan ke receiving card yang bertipe HDR512S yang mereknya Huidu ya. Setelah panel sudah dihubungkan ke receiving cardnya akan kita hubungkan ke LED screen control card menggunakan kabel LAN. Setelah terhubung, power supply yang ada pada panel tadi akan kita sambungkan ke panel listrik agar nanti listrik yang dihasilkan itu melalui panel listrik dan akan didistribusikan ke power supply pada Videotron. Setelah itu kita coba nyalakan Videotron terlebih dahulu apakah berfungsi semua panelnya. Jika ada panel yang tidak menyala, coba dicek dulu terlebih dahulu di bagian soket kabel flat yang 20 pin tadi. Selanjutnya, setelah sudah dipastikan panel sudah menyala semua dengan sempurna, kita akan melakukan konfigurasi. Sebelum melakukan konfigurasi, kita harus menyambungkan dulu Videotron atau LED screen control card-nya melalui WiFi yang tersedia. Setelah itu baru kita masuk ke software yang disediakan dari Huidu atau biasa yang dipakai itu HD player. Kita masuk ke softwarenya lalu kita konfigurasi sesuai yang kita inginkan. Setelah semua sudah tersetting dengan baik, maka kita pasang cover belakang pada Videotron. Cover belakang pada Videotron ini terbuat dari aluminium, jadi mudah buat dipasangnya, tidak menambah beban. Setelah semuanya sudah dipasang, tertutup, maka kita akan memasang Videotron ini ke pada tempatnya.
Jika sudah semua tersetting dan terpasang dengan baik, maka hasilnya akan seperti ini. Ia akan menyala sesuai dengan konfigurasi yang kita setting di software tadi. Ya, berpindah ke materi selanjutnya yaitu robot land follower. Robot land follower adalah robot yang dirancang untuk dapat bernavigasi dan bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur garis yang dibuat. Robot land follower dikategorikan sebagai robot mobile yang didesain untuk bekerja secara otonomus atau tanpa dikendalikan dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan bergerak mengikuti garis yang ada di permukaan. Bagian-bagian dari robot land follower terdiri dari controller, aktuator, sensor, kabel, dan baterai. Pada bagian controller merupakan bagian terpenting dalam sebuah robot. Controller berperan seperti otak pada manusia. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan program, menerima dan mengolah setiap informasi dari input sensor dan juga mengirim dan mengendalikan output pada aktuator, indikator, atau juga audio. Kedua, aktuator. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan robot. Pada robot land follower, aktuator berbentuk seperti roda, biasanya menggunakan DC motor sebagai pemutar roda. Yang ketiga, sensor. Sensor berfungsi untuk mendeteksi yang ada di depannya seperti indera pada manusia. Ada banyak sensor pada robot, misalnya sensor cahaya, sensor panas, sensor gerak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yaitu ada kabel dan juga baterai. Kabel berfungsi untuk mengalirkan energi ke setiap komponen pada robot. Dan baterai merupakan sumber energi bagi robot, dan robot bisa mendapatkan energi untuk controller, sensor, dan aktuator dari sebuah baterai. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya itu Paujan. Cara kerja robot land follower. Cara kerja robot land follower ada pada bagian sensornya yang merupakan komponen fotodioda. Ini menerima cahaya, maka sumber tegangan dan nilai resistansinya akan kecil dan akan menjadi input bagian komparator ketika arus mengalir pada rangkaian dan transistor basis terbias, maka motor akan berputar sebagai outputnya. Selanjutnya, langkah-langkah perakitan robot land follower. Yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu perhatikan skema pada gambar. Yang kedua, cek kondisi komponen. Yang ketiga, solder komponen sesuai skema. Yang keempat, tempelkan motor ke PCB. Yang kelima, sambungkan motor ke PCB. Yang keenam, tempelkan tempat baterai. Yang ketujuh, tes robot land follower. Yang kedelapan, hasil robot land follower. Kesimpulan, teknologi berkembang dengan cepat dan kebutuhan dalam berbagai bidang terus meningkat. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa Videotron dan robot land follower dapat membantu manusia dalam bidangnya masing-masing, seperti bidang pengiklanan, hiburan, industri, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.